Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan serta kita semua juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali mulai kajian kitab Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar. Dan saat ini kita akan membahas dosa yang ke-23 ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Tentang sumpah palsu dan berdusta ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini karena malam, sekarang sudah hampir pukul 8, persilakan waktunya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bisa sampai jam berapa Ustaz kira-kira Ustaz? Ya, sampai selesai insya Allah. Dan sampai tidak ada lagi pertanyaan. Baik Ustaz, maka. Allah. Langsung Pak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bersama-sama bermajelis ya, walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan di kesempatan malam ini sebagai bagian dari pahala, sebagian dari kebaikan yang kelak akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan, yang akan kita nikmati hasilnya insya Allah di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kepada kita kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, pahala yang berlimpah atas apa yang kita lakukan. Maka saya nasihati diri saya dan kawan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua untuk senantiasa ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari keikhlasan kita sehingga Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kepada kita pahala yang berlimpah insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian yang berkaitan dengan Al-Kabair, dosa-dosa besar, di mana dosa-dosa besar inilah ya para ulama memberikan kepada kita jenis-jenisnya, macam-macamnya, agar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dosa besar tersebut bisa kita jauhi. Maka sekali lagi kita belajar tentang dosa-dosa besar ini berkaitan dengan agar apa yang Allah larang, yang Allah jauhkan, kita bisa menghindarinya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga dan neraka. Surga bagi orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Sementara neraka bagi orang yang menjauhi perintahnya, artinya tidak melaksanakan perintah Allah dan mendekati larangan-larangannya. Maka di antara faktor
pendorong para ulama mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar agar kita selamat ya, agar kita terhindar dari siksa api neraka ya. Karena di dalam Al-Kabair ini berkaitan dengan dosa-dosa besar, berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak menemukan hadis atau ayat yang berkaitan dengan neraka, yang berkaitan dengan rasa takut kita. Kenapa? Karena memang Al-Kabair atau dosa-dosa besar ini erat kaitannya dengan orang yang akan sengsara dunia dan akhirat ketika mereka melakukan dosa-dosa besar ini. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan ketika kita mempelajari satu persatu dosa-dosa besar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhinya. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, ya untuk selanjutnya saya akan coba bagikan, akan coba share pada Bapak Ibu semua tentang materi yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini, insya Allah. Sebentar saya coba sharekan. Baik, ini mungkin mudah-mudahan terlihat ya Pak Ahmad, terlihat ya Pak ya? Kelihatan Ustaz. Coret-coretannya ada. Ya. Ada, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas Al-Kabirah As-Salisah wal Ishrun. Dosa besar ya. As-Salisah wal Ishrun yang ke-23, yang ke-23. Apa itu? Adalah al-yamin al-ghamus. Al-yamin ini sumpah. Al-ghamus, ghamus ini dari ghamasa, yagmisu, tenggelam atau menenggelamkan. Asalnya dari kata tenggelam. Ya, larut, melarutkan, menenggelamkan. Jadi sumpah yang menenggelamkan. Asal katanya seperti itu. Tapi maknanya adalah sumpah palsu. Kenapa sumpah palsu disebut menenggelamkan? Ya, kita akan nanti lihat di sini. Nah, ini ada ya. Al-yamin al-ghamus, yang disebut dengan al-yamin al-ghamus, ya, sumpah palsu adalah allati ya'tamidu fiha al-kadziba. Atau alladzi yu'tamadu fiha al-kadzibu, boleh begitu. Yaitu sumpah ya, di mana di dalam sumpah itu disandarkan padanya al-kadzibu, kebohongan. Nah, jadi sumpah yang di dalamnya terdapat kedustaan, kebohongan, ya. Summiyat ghamusan, ya. Itu dinamakan ghamus, ya, dinamakan ghamus, sesuatu yang menenggelamkan. Ghamus itu. Kenapa sumpah palsu disebut ghamus, menenggelamkan? Li'annaha, karena ya sumpah itu tagmisul halifa fil ismi, menenggelamkan orang yang bersumpahnya ke dalam perkara dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disebut al-yamin al-ghamus, disebut sumpah yang sumpah palsu itu disebut menenggelamkan, al-yamin al-ghamus, karena memang menenggelamkan si yang bersumpah ke dalam dosa. Demikian. Di dalam perkataan ulama yang lainnya, ya, allati tagmisul halif finnari, yang menenggelamkan orang yang bersumpahnya masuk ke dalam neraka, menenggelamkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik, waliyadzubillah, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, al-yamin al-ghamus adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini disebut al-ghamus, menenggelamkan, karena sumpah ini menenggelamkan si pelakunya, orang yang bersumpahnya, ke dalam dosa besar. Demikian. Dan dalam riwayat yang lain atau dalam perkataan ulama yang lain disebut sumpah yang menenggelamkan karena menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian
beliau Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan atau memberikan kepada kita sebuah ayat, yaitu surah Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna bi ahdillah, yang menjual janji-janji Allah, yang menukar janji Allah, wa aimanihim, dengan sumpah-sumpah mereka, sumpah-sumpah yang dusta maksudnya. Sumpah-sumpah yang dusta. Jadi maksudnya janji Allah adalah janji untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian dicampuri dengan dusta, sumpah-sumpah yang dusta. Nah, menjualnya, kenapa mereka itu menjual dengan harga yang kenapa mereka menukar janji Allah itu dengan sumpah-sumpah mereka yang dusta? Samanan qalilan, yaitu menukar dengan harga yang sedikit, dengan nilai uang dunia yang sedikit. Ya, demi harta, demi uang, demi harta, demi dunia, ya, maka seseorang berani bersumpah palsu, berani bersumpah palsu untuk mendapatkan uang. Kenapa Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan? Nah, ini bagaimana ceritanya sumpah palsu dikaitkan dengan uang? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Bagaimana yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya manusia yang menukar janji Allah dengan sumpah mereka yang dusta karena dunia yang sedikit, karena uang yang sedikit. Kenapa ada kaitannya dengan dunia? Ya, karena memang sumpah ini ada kaitannya dengan uang, Bapak Ibu. Jadi sumpah palsunya ini, sumpah palsu ini ada kaitannya dengan dunia, untuk memperoleh dunia, untuk memperoleh harta, begitu ya. Maka kalau orang yang menukar janji Allah dengan sumpah dusta itu karena harga yang sedikit, karena dunia yang sedikit itu, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, kata Allah. Firman Allah, maka mereka itulah yang menukar janji Allah dengan sumpah yang palsu karena dunia yang sedikit, karena harta yang sedikit, mereka itulah la khalaqa lahum, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Tidak akan mendapatkan apa-apa mereka itu di akhirat. Ya. Wala yukallimuhumullah. Allah pun tidak akan pernah berbicara dengan mereka. Allah. Maknanya berbicara, tidak mau menyampaikan sesuatu apapun kepada mereka berupa kebaikan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, tidak akan menyampaikan. Artinya dibiarkan dalam kesengsaraan, dibiarkan dalam kepedihan, dibiarkan dalam keterlunta-luntaan begitu. Nauzubillah. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan pernah melihat mereka. Maksudnya Allah tidak akan memperhatikan mereka, dibiarkan saja. Mereka tidak akan dilindungi, tidak akan diselamatkan, tidak akan dipayungi, tidak akan dibereskan urusan-urusan mereka di akhirat, dibiarkan saja. Allah tidak melihat mereka. Berpaling Allah dari mereka. Allahu Akbar. Bagi orang yang bersumpah palsu. Nanti pada hari kiamat Allah berbuat seperti itu kepada orang yang bersumpah palsu. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan. Allahu Akbar. Mereka tidak akan disucikan. Artinya mereka tidak akan diampuni dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan diselamatkan dari ancaman neraka. Allahu Akbar. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ya saya ingatkan diri saya dan kawan-kawan semua, mengapa di dalam Kitab Al-Kabair ini kok membahas tentang siksa neraka, sesuatu yang menakutkan. Karena memang ya yang berkaitan dengan sumpah yang berkaitan dengan dosa besar adalah ujung-ujungnya ya siksaan, baik dunia maupun akhirat, penderitaan, neraka. Nah, maka yang dibahas adalah bagaimana ini dosa ini? Oh, dosanya begini. Bagaimana hukuman dosa ini? Oh, seperti ini. Beginilah, karena memang yang kita bahas adalah tentang berkaitan dengan dosa. Ya, sebagaimana para ulama, ya. Jadi para ulama itu ya ada dalamnya at-targhib wa tarhib. At-targhib ya
Wat tarhib. Targhib itu memotivasi. Ya, memotivasi. Nah, maksudnya memotivasi ini memotivasi dengan kenikmatan, dengan surga. Jadi yang dibicarakan ini sesuatu yang membuat orang itu senang, bahagia gitu, sehingga mereka semangat beramal. Ini memotivasi. Dengan apa? Dengan surga, begitu ya. Kalau kita ke anak kecil, Bapak Ibu, ke anak kita, ke putra-putri kita, siapa yang bisa bacaan Al-Fatihah nanti dikasih misalnya jajanan begitu ya, contohnya ini. Nah, ini namanya at-targhib, Bapak Ibu. Jadi targhib itu memotivasi orang ya dengan mengiming-imingi hadiah, atau dalam bahasa kerennya ya oleh orang-orang yang pebisnis namanya reward gitu ya, reward atau reward. Nah, pokoknya reward ya. Reward. Nah, ini namanya at-targhib. Jadi yang dibicarakan adalah kesenangan. Dimotivasi, ayo beramal, ayo beramal. Kalau beramal ini kamu bakal mendapatkan surga. Kamu beramal ini pahalanya begini. Beramal ini akan begini-begini. Nah, ini berkaitan biasanya dengan amal soleh, Bapak Ibu. Amal soleh. Barang siapa yang melaksanakan saum, maka baginya begini. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, baginya begini. Barang siapa membaca Quran, pahalanya begini. Itu namanya at-targhib, Bapak Ibu. Reward. Ya. Jadi mendorong orang, memotivasi orang dalam kaitannya dengan pahala, kebaikan, kesenangan. Yang kedua at-tarhib, Bapak Ibu. Tarhib ini adalah memotivasi orang ya dengan cara apa? Menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Maksudnya menakut-nakuti dengan apa ya? Dengan siksaan, dengan neraka. Nah, biasanya at-tarhib ini kaitannya dengan amal buruk gitu. Kalau at-targhib tadi amal baik, kalau at-tarhib amal buruk, amal jelek. Demikian. Nah, maka ujung-ujungnya adalah nanti siksaan, nanti neraka. Barang siapa yang mengamalkan zina, maka baginya begini. Barang siapa yang mengamalkan syirik, maka baginya begini. Barang siapa yang bersumpah palsu, baginya begini-begini. Nah, ini namanya tadi at-tarhib. Nah, yang berkaitan dengan dosa-dosa ini, nah, maka ini adalah at-tarhib. Jadi yang dikedepankan adalah menakut-nakuti. Memang menakut-nakuti ya, karena berkaitan dengan amal-amal yang buruk. Ya, kaitannya adalah ketika mereka mengamalkan ini, maka begini, akan begini. Punishment. Nah, itu namanya apa? Punishment. Ada reward, ada punishment. Ada targhib, ada tarhib. Ya, jadi ada targhib, ada tarhib. Ya, demikian ya Bapak ya. Jadi sekali lagi di dalam kitab ini Al-Kabair ini ya, ini yang dibahas adalah dosa besar, maka yang dikedepankan adalah tarhib. Ya, menakut-nakuti, maka banyak membahas neraka, banyak membahas siksaan. Kenapa? Ya karena memang kaitannya dengan dosa atau amal buruk ya. Ini amal buruk itu adalah tarhib. Amal baik, amal soleh itu targhib ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, orang yang bersumpah atau berdusta ya dengan sumpahnya ya menukar janji Allah ya, menukar dia perjanjian dia dengan Allah untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Rasulnya, ditukar dengan sumpah palsu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan harta yang sedikit, sama nang qalila, maka bagi mereka itu tidak ada bagian nanti di akhirat, sedikit pun tidak akan mendapatkan bagian. Ya, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan mereka pun tidak akan disucikan. Maka bagi mereka pun azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, itu hadis. Nah, kemudian Al-Qur'an. Mohon maaf. Nah, sekarang hadisnya Bapak Ibu. Bagaimana ceritanya? Ini masih tarhib juga ya. Sekarang lagi tarhib terus tarhib. Nakut-nakuti. Jadi artinya neraka, siksaan begitu. Karena berkaitan dengan dosa besar. Ini Bapak Ibu ya hadisnya dari Abu Umamah Al-Harisi, sahabat Abu Umamah Al-Harisi. Hadisnya riwayat Muslim. Bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maniktata'a haqqam mri'in muslimin." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim. Hak seorang muslim diambil.
ya, biyaminihi, dengan sumpahnya Bapak Ibu. Jadi dia bersumpah, sumpahnya sumpah palsu dalam rangka ingin mengambil hak seorang muslim yang lain. Kalau sudah seperti itu, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah wajibkan neraka untuknya. Allah berikan kepadanya neraka. Allah pantaskan kepada mereka siksaan berupa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah haramkan baginya surga. Kemudian ada sahabat bertanya, faqala lahu rajulun. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, sumpah palsu, maka sungguh dia Allah wajibkan untuk masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan kepadanya surga. Kemudian Nabi ditanya oleh seseorang, oleh sahabat, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun itu ya dia itu bersumpah untuk mendapatkan sesuatu yang sangat sepele ya Rasulullah. Dia bersumpah palsu tapi untuk mendapatkan harta yang sedikit. Harta yang sepele, yang sedikit. Apakah mereka juga akan diancam neraka? Begitu. Kalau seorang bersumpah palsu, ya bersumpah palsu untuk mendapatkan rumah mewah misalkan gitu ya. Mungkin orang mau melakukannya. Kenapa ya? Karena besar rumah mewah. Begitu. Tapi kalau sedikit misalnya, apakah dia juga akan diancam neraka? Begitu. Karena nipunya sedikit. Maka kata Nabi SAW, wa in qadiban min arakin, meskipun itu hanya sebatang kayu siwak. Subhanallah. Berapa sekarang harga kayu siwak? Ya, tergantung mungkin kayunya ya, ada yang 1.000, 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ya tergantung. Intinya Bapak Ibu, walaupun seseorang bersumpah palsu, ya, sumpah palsu. Misalnya begini. Contoh, ada orang ya, misalnya si A, si B nih. Si A dan si B. Si A ini meminjamkan uang ke si B, ya, dia meminjamkan uang. Misalnya 500.000 begitu ya, 500.000 berikan kepada si B. Nah si B ketika si A mau nagih, kata si B teh, enggak, saya emang enggak pernah pinjam. Mana buktinya saya minjem? Si A tidak punya bukti. Si A tidak punya bukti. Sementara si B, nah ini ya, si B ini dia mengingkari karena tahu ini tidak ada buktinya, si A tidak ada buktinya. Jadi saya bisa mengelak demikian. Kemudian akhirnya si B ini bersumpah, enggak, demi Allah saya enggak, apa misalnya contohnya, saya demi Allah enggak minjem dari kamu. Nah, datanglah si C hakim, gitu kan, si C. Kemudian dia mengadu nih, si A ini mengadu kepada si C. C ini apa Pak, si B ini minjam uang ke saya tapi dia nggak ngaku. Mana buktinya? Kata si C ini. Karena nanti Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang menuduh, ini si A yang menuduh kan, orang menuduh harus menunjukkan bukti. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Orang yang menuduh menunjukkan bukti. Si B, orang yang dituduh ya, itu harus bersumpah. Dia bersumpah. Nah, kata si C kepada si A, "Hei A, mana buktinya kalau kamu meminjamkan uang ke si B?" "Tidak ada, saya tidak punya." "Oh, tidak punya bukti. Kalau begitu, hai B, kamu bersumpah. Benar nggak kamu tidak minjam?" "Saya demi Allah," misalnya begitu. Misalnya ini ya, "Demi Allah saya tidak meminjam uang." Nah, maka kata si C ini, kata hakim nih, C ini, "Oh ya udah, berarti kamu A berarti tidak berhak mendapatkan uang itu." Kenapa? Karena si B sudah bersumpah. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sumpah si B ini dusta, ya kan ya? Sumpah palsu demi mendapatkan uang 500.000. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi demi mendapatkan 500.000, dia berani bersumpah untuk sesuatu yang sangat sedikit. Maka termasuk di dalamnya adalah saksi palsu. Saksi palsu. Bersaksi tapi dia itu palsu, dusta. Dia bersumpah juga, ya, menyaksikan begini padahal tidak. Ini sudah kita bahas ya dulu ya, insya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah sumpah palsu. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya,
maka Allah wajibkan neraka untuknya dan Allah haramkan baginya surga. Nah, kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku meskipun meminjamnya atau menipunya dengan sesuatu yang sepele, harta yang sepele? Maka kata Nabi, meskipun itu hanya sebatang kayu siwak. Allahu Akbar ya. Jadi Bapak Ibu, Islam itu menjaga kebaikan dunia dan akhirat, khususnya yang berkaitan dengan duniawi ya. Bapak Ibu, sedikitnya ini sekelumit tentang kaidah. Ini tidak ada di dalam kitab Al-Kabair, tapi saya masukkan agar kita paham sedikit Ibu ya. Ada sebuah hadis Bu, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan anal yamina alal mudda'a, bahwasanya sumpah itu ditujukan kepada orang yang mudda'a, ya, orang yang dituduh, mudda'alaih ya. Jadi orang yang dituduh itu diajukan kepadanya sumpah. Nabi menetapkan kepada orang yang dituduh untuk bersumpah. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Abu Isa berkata, Abu Isa itu Al-Imam At-Tirmidzi ya Bu, Pak. Kata beliau, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Ya, hadis yang sahih insyaallah. Wal amalu ala hadza, dan mengamalkan hadis ini inda ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengamalkan hadis ini ya menurut atau di sisi para ahli ilmu, para ulamanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ghairihim, dan yang selainnya, mengamalkannya itu adalah sesuai dengan apa? Anal bayyinata 'alal mudda'i. Nah ini bahwasanya bukti bagi siapa? Itu bagi yang mudda'i, yang menuduh. Ya. Bukti bagi yang menuduh. Kalau seseorang menuduh, berikan buktinya. Kamu berzina. Nah, kalau sudah menuduh kamu berzina, mana buktinya bahwa saya berzina? Begitu. Jadi kalau orang yang menuduh harus menunjukkan bukti. Kamu mencuri sendal saya. Kata orang yang dicuri, mana buktinya? Nah, maka orang yang menuduh ini harus memberikan bukti. Sementara wal yamina 'alal mudda'alai, sementara sumpah itu ya bagi orang yang dituduh. Jadi bagi yang dituduh ya, bagi yang dituduh itu adalah sumpah. Sekali lagi ya, yang menuduh itu harus menunjukkan bukti, yang dituduh harus bersumpah. Demikian kaidahnya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, tadi sebetulnya sudah, nggak apa-apa saya ulangi. Ada A, ada B. Si A ya, si B. A menuduh. Nah, si B mencuri. Kamu mencuri ya uang saya ya. Nah, maka kalau orang yang menuduh seperti ini, apa tadi? Buktikan, begitu ya. Berikan buktinya. Mana buktinya kalau dia mencuri, begitu. Nah, si B, kalau tidak ada, si B yang dituduh ini maka bersumpah. Misalkan dia tuh betul-betul mencuri, tapi ternyata dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri misalnya. Padahal dia mencuri. Si A ini tidak ada buktinya. Tidak ada bukti, dia itu tidak bisa. Si B diminta untuk bersumpah dan dia berani bersumpah. Dia bersumpah atas nama Allah, kemudian disumpahnya itu dusta, bohong. Sebenarnya dia mencuri, tapi dia tidak mau dihukum, atau dia tidak mau, atau dia tidak ingin mendapatkan uang itu, maka dia bersumpah palsu. Maka orang yang si B ini adalah telah bersumpah palsu, maka dosanya tadi neraka. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi bagaimana dosa-dosanya. Intinya adalah neraka ya Bu ya, Bapak. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ya, beliau berkata, asyhadu la sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa aku sungguh-sungguh sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min 'abdin au amatin. Ya. Tidaklah seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan. Ini sebetulnya mah yang ditujukan oleh Nabi itu budak, maupun yang laki-laki maupun perempuan. Tapi sebenarnya adalah seluruh manusia.
mau yang merdeka, mau yang hamba sahaya. Jadi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Demikian kata orang-orang yang berkait ahli usul, bahwasanya yang diambil pelajaran itu adalah keumuman lafaz. Lafaznya apa? Nah ini, yahlifu inda hadzal mimbar, yang bersumpah di di sisi atau di samping mimbar ini, mimbar Nabi. Jadi orang yang bersumpah, sumpahnya sumpah dosa, sumpah palsu ya. Ya alal yahlifu inda hadzal mimbar ala yaminin asimah, bersumpah sumpahnya sumpah yang dusta, sumpah palsu. Walau ala siwakin, walaupun untuk sebuah siwak, ya, walaupun dalam rangka untuk mendapatkan siwak, dia bersumpah tapi siwak sumpahnya palsu. Siwakin rotwin, siwak basah, ya, untuk mendapatkan siwak yang basah. Illa wajabat lahunar, kecuali wajib baginya neraka. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ya, ibrohnya, maksudnya, ya, yang ini ditentukan adalah sumpah palsu di samping tadi mimbar Nabi. Kalau orang yang sudah bersumpah palsu di mimbar Nabi, ya kenapa? Ya karena di tempat yang memang tanda kutip ya, yang dibuat orang itu agak sakral begitu ya, maka dia bersumpah di hadapan orang-orang begitu ya, maka akhirnya dia berani bersumpah di mimbar Nabi, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dijelaskannya kepada hamba laki-laki maupun hamba perempuan, tapi yang jadi catatan bukan untuk hamba saja, bukan hamba saya saja, tapi orang juga orang merdeka, karena tadi Pak al-ibrah fi umumil lafad, dalam keumuman lafad. Apa umum lafad tadi? Orang yang bersumpah, siapa saja orang yang bersumpah ada mimbar Nabi ya dengan sumpah yang palsu untuk hanya mendapatkan seekor siwak, sebuah siwak basah, maka wajib baginya neraka. Nah, siapa saja, bukan hanya budak hamba saya. Ya, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi di sini dalam hadis ini, orang yang berani bersumpah palsu maka baginya neraka. Ini ya sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya, kita lanjutkan dulu. Juga dura Abi Wa'il dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man halafa ala yamini sabrin." Barang siapa yang bersumpah ya untuk mengambil harta seorang muslim, ya, yaqtati biha malam ri'in muslim, barang siapa yang bersumpah ya atas harta seorang muslim, kemudian huwa fiha fajirun, dan dia bersumpahnya itu dusta, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala marah kepadanya. Allahu akbar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, kalau kita sebagai karyawan ya, kemudian kita punya salah, maka pemilik atau atasan kita itu akan murka kepada kita. Maka mereka akan memecat kita, bisa jadi. Mereka akan memotong gaji kita, bisa jadi. Mending kalau hanya dipotong Bapak Ibu. Gimana kalau misalnya kita diusir atau dikeluarkan dari karyawan itu sebagai karyawan, atau bahkan dilaporkan ke polisi sehingga bukan hanya dikeluarkan dari perusahaan tapi bisa dipecat. Bisa dilaporkan ke polisi dan bisa dipenjara. Allah musta'an. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kepada pemimpin perusahaan saja kita pasti takut, ya kan? Kepada orang yang memiliki usaha itu kita pun takut. Apalagi ini kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta ini, ya, memiliki surga dan neraka. Maka ketika Allah marah kepada kita karena sumpah palsu, maka naudzubillah ini akan menjadikan kita sengsara di akhirat kelak ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya, insya Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah di sini ini kata Syekh Utsaimin ya, kalau tidak salah dalam Syarah Al-Kabair. Kata beliau, fa in halafa ala yaminin. Barang siapa seseorang ya kalau dia bersumpah wa huwa fiha kadzibun, dan dia itu dusta dengan sumpahnya, ya, sumpah dusta. Fa in kana yaqtati biha malam ri'in. Apabila dia itu dalam rangka ingin mengambil harta seorang muslim,
Yaqtatu biha malamri'in muslimin walau yasiron, walaupun hanya sedikit. Ya, sebagaimana hadis yang tadi ya. Jadi kalau seorang bersumpah palsu, sumpah dusta untuk mendapatkan harta seorang muslim yang sedikit walaupun sedikit, fa innahu yalqallaha yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadbanu, dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Allahu Akbar. Misalu dzalik. Nah, contohnya kata beliau, insanun, seorang manusia, ida alaihi syakhsun, di mana dia dituduh ya. Jadi ada seorang manusia ya, orang lain menuduh kepadanya gitu. Dituduh ya, berarti dia dituduh oleh orang lain. Qala, kemudian orang lain ini mengatakan kepada orang yang dituduh ini, ana a'taitu ka alfariyalin. Saya sudah memberikan kepadamu 1.000 real. 1.000 real. Demikian. Qala, kemudian orang yang dituduh ini dia mengatakan la laisa laka indi syai'un. Tidak, kamu tidak memiliki apapun bagiku. Ya. Kamu tidak punya apapun di saya. Saya enggak punya kewajiban apapun kepada kamu. Kamu tidak memberikan kepada saya uang, demikian. Wal mudda'i laisa indahu bayyinah. Dan orang yang menuduh itu tidak punya bukti. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa diulangi. Orang yang menuduh tadi tidak punya bukti. Faqalal qadi lil munkir. Kemudian mereka berdua itu pergi ke hakim. Kemudian hakim ini berkata kepada orang yang mengingkari tadi, kepada si B, si A dan si B. A memberikan kepada si B 1.000 real. Nah, diminta si B, saya mah enggak begitu. Nah, kemudian mereka mengadu ke hakim, kemudian hakim ini mengatakan kepada si B, kepada orang yang mengingkari tadi, ihlif annahu laisa lahu indaka syai'. Bersumpahlah bahwasanya si A ini nih benar bahwasanya dia tidak punya apa-apa kepadamu. Ya, dia tidak punya piutang, ya. Kamu benar-benar tidak memiliki apa-apa kewajiban bagi si A itu. Maka fahalafa faqala wallahi. Kemudian dia bersumpah dan dia mengatakan wallahi, demi Allah, ya. Wallahi ma lahu indi syai'un. Demi Allah, dia tidak punya apapun bagiku. Maksudnya dia tidak punya apapun kepadaku. Saya tidak punya kewajiban apapun kepadanya. Demikian. Saya tidak mendapatkan uang darinya. Demikian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan uang yang 1.000 real tadi. Maka al-qadi sayahkumu bi annahu la haqqa lahu alaihi. Maka si hakim tadi, ya, hakim ini akan memberikan keputusan bahwasanya la haqqa lahu alaihi, tidak ada hak, ya, orang yang si A tadi, ya, si A yang memberikan uang 1.000 real ini tidak ada hak untuk memperoleh 1.000 real ini. Li'annal bayyinah, karena bukti alamani da'a, bagi orang yang menuduh. Si A ini, ya, diminta bukti tapi dia tidak punya, kan begitu ya. Wal yamin alaman angkara, dan sumpah itu kepada orang yang mengingkari. Si B ini harus sumpah. Ini bukti, kan begitu ya. Fahadar rajul alladzi halafa, maka orang ini yang bersumpah, si B ini, ya, ini si B yang bersumpah, wa huwa kadzibun, dan dia berdusta dengan sumpahnya, yalqallaha wa huwa alaihi ghadbanu, maka dia akan menemui Allah sementara Allah murka kepadanya. Allahu Akbar. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita, ya, dari perbuatan ini. Wa yahrumu 'alal jannati wa yuharrimu 'alaihi al-jannata wa yudkhiluhu an-nara, dan Allah akan haramkan kepadanya jannah, surga, dan Allah akan masukkan kepada neraka. Ya, nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah keselamatan. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi si A ini karena dia menuduh maka perlu bukti. Karena dia tidak punya bukti, maka si B ini bersumpah. Nah, ketika bersumpah dia berdusta untuk mendapatkan uang ini 1.000 real ini, maka sumpah ini berarti sumpah palsu, maka menyebabkan Allah murka kepada si B ini dan Allah haramkan baginya surga dan Allah masukkan baginya ke mana? Ke neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, ada hadis lagi nih. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi SAW bersabda, dari Nabi SAW bersabda, salah satun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di mana Allah tidak akan pernah berbicara kepadanya nanti pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melihat mereka, memperhatikan mereka. Wala yuzakim, dan mereka pun tidak akan disucikan. Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Ya. Abu Dzar ini berkata lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu 3 kali. Bahwasanya la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim wa lahum adzabun alim, sekali. 2 kalinya salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat, memperhatikan mereka. Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 kali diulang terus oleh Nabi SAW. Qala Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar berkata, Abu Dzar bertanya, khabu wa khasiru. Sungguh orang-orang itu, ya, mereka itu adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, wa khasiru, dan mereka orang yang rugi. Wah, celaka mereka, rugi mereka. Kenapa? Karena Allah tidak berbicara kepada mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wah, kata Abu Dzar, celaka mereka, rugi mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musbilu. Nah, ini yang pertama, al-musbil. Al-musbil itu orang yang isbal. Orang yang isbal. Orang yang isbal itu Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang memanjangkan pakaiannya, baik itu celana, baik itu sarung, baik itu baju, ya, sampai di bawah mata kaki sampai menjulur ke tanah. Ya. Dulu orang yang isbal ini memang orang-orang yang sombong, Bapak Ibu. Orang-orang yang sombong, menunjukkan kesombongannya dengan cara menjulurkan bajunya sampai ke bawah mata kaki. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akan tetapi para sahabat yang lain pun, ya, para sahabat yang lain, mereka senantiasa menjaga diri dari perbuatan isbal ini. Sampai Umar bin Khattab, ya, ketika beliau dijenguk oleh seseorang ketika beliau sakit, ya, ada orang pemuda ini menjenguk Umar bin Khattab. Kemudian Umar melihat orang ini ya, isbal, panjang bajunya, panjang pakaiannya sampai ke bawah. Maka kata Umar, irfa saubaka, angkat kakimu. Maksudnya angkat sampai di atas mata kaki. Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li saubika. Karena yang demikian itu ketika engkau di atas mata kaki, demikian itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu, engkau lebih takut kepadanya, dan itu lebih bersih kepada bajumu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka tidak pantas seorang muslim, ya, melakukan isbal, walaupun memang dia tidak melakukannya dengan sombong, ya. Walaupun sekali lagi ulama mengatakan, ada yang mengatakan isbal ini kalau sombong. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, apapun yang Nabi perintahkan, ya, bahwasanya ketika Nabi mengatakan jangan di atas jangan sampai di bawah mata kaki, sami'na wa ata'na. Mau kita dengan sombong atau tidak, yang penting kita mentaati apa yang Nabi perintahkan. Nah, maka demikian, ya. Yang pertama adalah orang yang isbal, yang Allah tidak akan perhatikan mereka, Allah tidak berbicara kepada mereka, dan Allah tidak sucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua, al-mannan wal mannan. Orang al-mannan itu orang yang suka memberi, ya, tapi selalu menyebut-nyebutkannya. Disebut-sebut. Dia berikan kepada orang lain tapi disebut-sebut. Kamu kan sudah ngasih, saya kan sudah ngasih ke kamu. Kamu tuh gimana sih? Nah, kan kamu teh sudah diberi oleh saya sekian. Gimana sih kamu teh? Enggak taat sama saya? Nah, itu mannan namanya Bapak Ibu. Jadi menyebut-nyebut pemberian begitu. Atau menyebut-nyebut karena ria, ya.
Misalnya kita memberikan kepada seseorang, memberikan wakaf, seorang memberikan kepada masjid, ini untuk masjid. Nah, maka dia sebutkan, saya sudah berinfak ke masjid itu 20 juta, alhamdulillah. Nah, maka itu disebut-sebut pemberian itu. Ini untuk riya. Maka itu pun orang yang akan Allah siksa yang demikian itu. Naudzubillah. Cuma naudzubillah ya. Kemudian wal munafiq sil'atahu, dan orang yang yang membuat laku barang jualan ya. Al munafik itu bukan munafik, tapi munafik adalah orang yang bersumpah begitu bil halifil kadzib. Nah, ini dengan sumpah yang palsu. Ini sumpah nih, barang ini bagus nih. Sumpah nih Pak, demi Allah nih Pak, barang ini jarang Pak adanya Pak. Padahal dia bohong. Demi Allah Pak, ini saya tuh susah Pak. Dapatinnya tuh dari mana? Wah, susah Pak, ini mahal Pak. Nah, itu dalam rangka agar apa? Agar terjual barangnya, dia sumpah palsu. Ini gimana Pak? Berapa Pak? Dapat nggak 100.000? Bu, demi Allah Bu, modalnya juga udah 150, padahal bohong Pak, Bu, itu teh. Nah, maka yang demikian, orang yang seperti itu, Allah tidak akan berbicara kepadanya nanti pada hari kiamat. Allah tidak perhatikan mereka dan tidak disucikan mereka itu, dan bagi mereka adab yang pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Siapa? Orang yang isbal, orang yang mannan, ya, memberi tapi dengan disebut-sebut pemberian itu, dan orang yang munafik sil'atahu, orang yang bersumpah palsu kepada suatu barang agar suatu barang ini cepat laku begitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya, insyaallah. Kemudian Bapak Ibu semoga Allah muliakan. Nah, ini dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-kabairu, yang termasuk dosa besar adalah al-isyraku billah, adalah menyekutukan Allah. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi yang pertama adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa qatlun nafsi, kemudian membunuh jiwa. Membunuh manusia maksudnya ya. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Jadi Bapak Ibu, al yamin al ghamus dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai al-kabair, dosa besar. Maka karena inilah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menempatkan al-yamin al-ghamus sebagai perbuatan yang besar dosanya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah besarnya dosa al-yamin al-ghamus, disejajarkan setelah membunuh jiwa, setelah durhaka kepada orang tua, dan setelah menyakiti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat syirik ya. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Bapak Ibu, nah ini sama berdosa bagi orang yang bersumpah palsu walaupun bukan untuk mengambil harta orang lain. Jadi dia sumpah palsu tapi dalam rangka bukan untuk mengambil harta orang lain. Misalnya apa? Kenapa kamu kemarin tidak kerja? Nah, gitu kan? Dalam pekerjaan nih, kenapa tidak masuk kerja? Waduh, Pak, mohon maaf Pak, saya misalnya sakit, misalnya begitu ya. Saya sakit Pak. Wah, bener gitu sakit? Kok nggak ada bekasnya sakitnya? Demi Allah Pak, saya sakit. Nah, dia bersumpah. Dia bersumpah bahwa mengatakan dia itu sakit, padahal tidak. Maka orang yang demikian pun sama dosanya besar. Masuk ke dalam sumpah palsu. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan uang. Tidak ada kaitannya dalam rangka mendapatkan harta. Ya. Tapi ketika dia bersumpah, sumpahnya bohong, dusta, palsu, maka dia sama dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya dari Jundab ya bin Abdullah, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam haddasa anna rajulan. Nabi bercerita bahwasanya ada seseorang, qala, dia berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulanin, Allah tidak akan mengampuni si fulan ini. Wa inna Allah ta'ala qal, padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, barang siapa
yang bersumpah atas namaku, annala aghfiru li fulanin, bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulanin, sesungguhnya aku sungguh mengampuni si fulan itu, wa ahbattu amalak au kama qal, dan sungguh aku akan membatalkan, menghapus amal-amal perbuatanmu, au kama qal, kurang lebih begitulah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang alhamdulillah, semoga Allah muliakan, ini hadisnya sahih ya. Jadi ada orang mengatakan, demi Allah dia mah tidak akan diampuni. Nah, padahal apa? Allah itu akan bisa jadi mengampuni orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh mencap orang lain itu ahli neraka misalnya begitu. Demi Allah dia pasti masuk neraka. Demi Allah pasti masuk neraka. Ini jangan, selama dia masih hidup dan hidupnya juga dalam keadaan bisa jadi bertobat kan begitu ya, maka jangan sampai kita bersumpah demi Allah dia pasti akan masuk neraka, jangan. Atau ada orang yang ahli maksiat, dia meninggal, kemudian ketika dia meninggal dia katakan demi Allah dia pasti masuk neraka, jangan. Demi Allah dia pasti tidak akan diampuni, jangan. Ya, jadi bersumpah sesuatu yang dia itu tidak ketahui apakah Allah mengampuni atau tidak, begitu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua ya, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita jangan bersumpah sesuatu yang bohong, yang palsu, demikian ya. Walaupun konteksnya ini sesuatu yang dia tidak ketahui bersumpahnya. Bersumpah kepada sesuatu yang dia belum ketahui karena dia itu diampuni atau tidak kan gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni si fulan. Maka di sini pelajarannya ya. Ini nih ya. Yang atas dulu aja. Sebenarnya ke sini ya nggak apa-apa lah. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini at-tahdzir min ihtiqari ahadin minal muslimin. Jadi ada peringatan ya terhadap perbuatan meremehkan orang lain ya, kaum muslimin. Tidak boleh diremehkan kaum muslimin. Wa inna wa in mangkana ra'a, walaupun dia itu orang rendahan. Orang apa misalnya ya tadi, misalkan dia bermaksiat kepada Allah atau apa, kemudian dia bersumpah merendahkan, itu tidak boleh. Fa innallaha ta'ala akhfa sirrahu fi ibadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasianya. Ya bisa jadi kemudian dia memberikan kebaikan, mengampuni dan lain sebagainya ya kepada hamba-hambanya. Ini di dalam Tatriz Riyadhis Shalihin ya oleh Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. Ini tidak ada di dalam kitab Al-Kabair, hanya saya tambahkan saja ya. Maka ini dari Abu Aliyah, beliau berkata bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yarawna, mereka berpendapat annahu la yadurru ma'al ikhlasi dzambun, bahwasanya tidak akan berbahaya, tidak akan memadorotkan ketika dia melakukan ikhlas. Jadi ada dosa apapun tidak akan memadorotkan kalau dia sudah ikhlas begitu. Kama la yanfa'u ma'asyirki amalun sholihun, sebagaimana tidak bermanfaatnya amal soleh ketika berbuat syirik. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi para sahabat ya mereka memandang bahwasanya ya ketika seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa lain itu tidak akan memadorotkannya selama dia ikhlas. Ya. Dan begitu pun ya ketika dia berbuat syirik, maka amal soleh pun tidak akan pernah bermanfaat baginya karena dia berbuat syirik. Ya naudzubillah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wala tubtilu a'malakum. Maka janganlah kalian juga membatalkan amal-amal kalian. Ya. Apa itu? Fakhafu al-kaba'ira, maka mereka takut dengan dosa-dosa besar, ba'da an tahbital a'mal, setelah amal-amal itu dihapuskan. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka disinilah salah satunya tidak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain, apalagi dengan disertai sumpah. Demi Allah dia mah tidak akan pernah senang hidupnya teh. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya.
Demi Allah itu hati-hati, sumpah palsu, sumpah yang dia itu tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Maka itu masuk ke dalam kategori sumpah palsu dan itu pun dosa besar ya. Hati-hati dalam bersumpah. Nah, termasuk dalam bab ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Wallahu alam ya, apakah ini karena ini mah bagian dosa bersumpah dengan nama selain Allah, ini bab syirik ya Bapak Ibu ya. Bab syirik. Nah, kenapa dimasukkan sumpah Al-Imam Az-Zahabi memasukkan sumpah sumpah dengan nama selain Allah itu kepada sumpah palsu. Apakah sumpah selain nama Allah itu dikategorikan sebagai sumpah palsu gitu, atau karena ini berkaitan dengan sumpah, maka kalau seseorang bersumpah tidak boleh bersumpah kecuali atas nama selain Allah. Dan ini memang yang paling tepat ya, karena berkaitan dengan sumpah, maka kalaupun bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan nama yang lainnya ya. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala man kana halifan, ketahuilah barang siapa yang bersumpah fala yahlif illa billah, maka janganlah ia bersumpah kecuali atas nama Allah. Fakanat Quraisyun tahlifu bi abaiha, dahulu orang-orang Quraisy bila bersumpah mereka menggunakan bapak-bapak mereka. Demi ayahku, demi bapak anu, demi bapak ini, demi kakekku. Wah, bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Ya. Tahlifu bi abaiha. Mereka bersumpah dengan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Demikian ya. Dan ini dari Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Allahu Akbar, kafir. Nanti kita bahas ya, apa ini kafir, ada di bawah insya Allah. Dalam riwayat yang lain syirik. Nah ini, dahulu di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada orang yang bersumpah dengan nama Ka'bah, demi Ka'bah, demi ini, demi itu, ya. Maka Ibnu Umar berkata, waihaka la taf'al. Hei, celaka kamu, jangan kau lakukan ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dia telah melakukan syirik. Syirik dan kafir tadi kan ya. Naudzubillah, besar ini, Bu. Nah, kenapa yang seperti ini? Atau kita akan bahas hukum bersumpah dengan selain Allah. Pertama, jika dia bersumpah dengan selain Allah, ya misalnya demi langit, demi bulan, demi Rasulullah kan gitu ya, demi Rasulullah, demi Ka'bah, apalagi demi apa, pokoknya selain Allah. Dan ia meyakini yang dipakai sumpah itu serupa dengan Allah, sebanding dengan Allah. Demi langit, nah dia berpikir langit itu sebanding dengan Allah. Demi Rasulullah, Rasulullah itu setara dengan Allah. Maka kalau yang demikian, maka ini syirik besar, kufur syirik. Dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah dan dia meyakini yang dijadikan sumpahnya itu setara dengan Allah, maka ini syirik besar. Tapi jika dia bersumpah dengan selain Allah dan dia meyakini yang dipakai sumpah itu tidak serupa dengan Allah secara sifat, maka ini syirik, tapi termasuk syirik kecil. Jadi syirik tadi adalah syirik kecil. Kufur tadi adalah kufur amal. Halo, masih ada Pak ya? Bismillah. Masih ada. Masih Pak. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi di sini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bersumpah selain nama Allah, kalau dia meyakini ya, yang dijadikan sumpah itu setara dengan Allah, sebanding dengan Allah, ini syirik besar. Nauzubillah. Dosa besar ini sudah kita bahas. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah itu, dengan nama selain Allah itu dia tidak meyakini ya kebaikan tidak sebanding dengan Allah, maka ini syirik kecil ya. Hanya dijadikan sumpah saja demi Rasulullah, demi Ka'bah. Tapi Ka'bah itu ya ciptaan Allah, itu makhluk. Ka'bah itu adalah bukan Allah, begitu ya. Rasulullah itu makhluk. Nah, dia tahu itu dan tidak meyakini bahwa itu sebanding dengan Allah, maka ini masuk ke dalam syirik
kecil ya, demikian. Nah, makna syirik yang dalam hadis ini untuk memberatkan saja, bukan benar-benar syirik dan murtad. Ini sebagaimana perkataan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan wa fassara hadzal haditsa inda ba'di ahli ilmi. Sebagian ulama memaknai ucapan kufur atau syirik ya. Mana ini? Bukan yang ini ya. Bahwasanya ya sebagian ahli ilmi menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, anna qaulahu faqad kafara, bahwasanya sabda Nabi SAW, faqad kafara, sungguh dia kafir. Kata dia, man halafa bi ghairillah faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia sungguh telah kafir. Dalam riwayat yang lain, dia telah berbuat syirik, kan gitu ya tadi ya. Nah, ini adalah maksudnya ala taghlizi wal hujjati fi dzalika. Ala tagliz, nah ini demikian ya. Ala at-taglid. Itu adalah sebagai apa ya? Penolakan yang berat saja, demikian. Jangan sampai melakukan itu, begitu. Ya. Wal hujjatu fi dzalika, dan hujahnya ya, alasannya, dasarnya adalah ada hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mendengar Umar yaqul, Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa abi demi ayahku, demikian. Jadi Nabi mendengar langsung Umar mengatakan demi ayahku. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innallaha yanhaakum, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian antahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan nama moyang-moyang kalian, bapak-bapak kalian. Jadi ini hadisnya. Tapi tidak mencap Umar itu sebagai kafir, begitu ya. Wa hadisu Abi Hurairah, dan ada hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, man qala fi halfihi wallat wal uza falyaqul la ilaha illallah. Apabila orang mengatakan di dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, demi Lata, demi berhala, begitu ya, Lata, Uzza. Apalagi misalnya demi demit, demi ini, demi itu, maka falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia katakan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka tebus dengan apa? La ilaha illallah. Katakan tidak ada ilah selain Allah. Demikian ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian. Jadi bagi orang yang bersumpah, pertama tadi ya, di sini faedahnya jangan bersumpah selain dengan nama Allah. Jangan bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi malaikat, tidak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, atau dengan apa? Dengan kemuliaannya, boleh. Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan kuda perang, Allah bersumpah dengan apa lagi misalnya ya banyak lah ya, Allah bersumpah dengan selain wasama, dengan langit, begitu ya, dengan selain dirinya, yaitu dengan makhluknya, maka tidak apa-apa. Allah maha berkehendak ya. Tapi kalau manusia bersumpah, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bersumpah jangan sumpah palsu. Dan sumpah palsu. Dan sumpah palsu itu ada dua. Dalam rangka untuk dunia tadi ya, untuk mendapatkan uang, harta ya, maka dia bersumpah palsu. Dia saksi palsu karena dia dia digaji, dibayar begitu ya, untuk membela yang salah. Nah, maka yang demikian itu dosa besar. Yang kedua, dalam rangka untuk ya selain dunia. Ya misalnya tadi ya, karena apa? Misalnya demi Allah dia tidak diampuni, demi Allah kamu bakal susah hidupnya. Itu jangan. Ya, jangan. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jauhi sumpah ya, kecuali kalau memang benar-benar diperlukan ya. Karena orang yang sering bersumpah ini biasanya orang yang berdusta ya, banyak dusta, maka dia banyak sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hati-hati ya. Maka orang yang sudah seperti ini bisa terjerumus ke dalam orang yang sumpahnya sumpah palsu ya. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin Pak Ahmad yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk melanjutkan yang selanjutnya. Faliyatafadhal Pak, silakan.
Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Sepertinya nggak ada yang bertanya, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin Pak kalau tidak ada yang nanya, Ya. Karena mudah-mudahan ini mah paham ya, dan insya Allah kita dijauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan yang sumpah palsu ini. Dan insya Allah orang-orang yang beriman pasti tidak akan bersumpah palsu ya, insya Allah. Saya yakinlah orang-orang yang taat jauh dari sumpah ya, apalagi sumpahnya sumpah palsu ya. Kalau kita ngobrol kan jarang kita ngomong demi Allah, jarang seperti itu ya, kecuali kalau memang itu darurat, itu dipakai ketika kita betul-betul sangat-sangat dibutuhkan ya, karena kita membela diri atau apapun gitu ya, sehingga akhirnya kita bersumpah. Tapi kalau orang Arab Bapak Ibu ya, itu sering bersumpah Bapak Ibu. Jadi orang Arab itu gitu, wallahi ya akhi, wallahi. Itu banyak begitu ya. Jadi memang makanya Nabi itu mengatakan jangan banyak bersumpah. Memang orang Arab itu seperti itu. Walaupun mungkin bisa jadi itu bukan bersumpah sebenarnya, akan tetapi hanya sebagai apa? Penegasannya. Tapi tetap yang demikian adalah ya dijauhilah seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan ya saya serahkan kepada Pak Ahmad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala ya setelah kita mengikuti di malam hari ini, mendengarkannya kita, fokusnya kita ya. Mudah-mudahan Allah taala ini jadikan kebaikan, dan khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan, mudah-mudahan ini pun jadi kebaikan. Dan yang terlebih khususnya adalah bagi keluarga Pak Gozi ya, Pak Muhammad Gozi dan Pak Ahmad Nur Rahman yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai jariahnya beliau, sebagai penggugur dosa-dosa beliau dan keluarga, serta pengangkat derajat insya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup yang selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Waliyatafadhal Pak Ahmad. Syukran. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kajian ini. Insya Allah kajian kita lanjutkan pekan depan ya, lanjutkan kembali kitab Al-Kabair. Alhamdulillah kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuhun semua. Nuhun Ustaz. Isami Pak.